Saya belum ada 11 Pak, jadi sumbernya baru 8. Hmm, delapan apanya? Delapan itu, delapan. Artikel jurnal bukunya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, baik. Sebentar ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kan kita bahas perkembangannya, nggak apa-apa. Silakan bisa di-share. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah kelihatan. Bisa dibesarkan jadi 150 mungkin. Ya, oke. Anda bisa bantu baca, yang lain bisa dengarkan sambil menyimak tulisannya. Baik Pak. Sekarang ini tak dapat dipungkiri, umat manusia sedang menikmati kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat membantu dan memudahkan urusan manusia. Hal tersebut sudah menjadi pemutlakan saat ini demi memajukan kesejahteraan. Tidak terbatas dengan umur, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak sedang menikmati kemajuan teknologi saat ini. Menurut penelitian, sebanyak 72% anak usia 2-6 tahun sudah mengenal gawai, dan 27% diantaranya mengenal gawai pada usia kurang dari 2 tahun. Saat ini, anak-anak sudah semakin mahir dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk media hiburan bagi mereka. Salah satunya dengan menonton film melalui berbagai akses yang tersedia. Ya, Film makasih. merupakan Ya, makasih sebentar. Kita minta bantuan dari teman-teman. Eh, saya minta bantuan Nisa. Ada Nisa. Ada Nisa. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Safira Tiagita mungkin ada. Halo, apakah Safira ada di sini? Halo, Safira. Ada Safira. Halo, tolong dibantu Safira ada apa enggak?
Hmm. Safira ada? Apakah Safira termasuk yang sedang izin? Tidak, Pak. Ini saya lihat di partisipannya kayaknya barusan aja live gitu, Pak. Mungkin ada kendala jaringan. Ya, berarti Siska mungkin Siska. Sis, ada komentar tentang tulisan ini, Sis? Paragraf pertama. Tentang paragraf ya, tentang paragraf, bukan tentang ini, bukan tentang eh, pustakanya, bukan tentang citasinya, tapi tentang paragraf, efektivitas paragraf, dan apa kaitannya dengan tema yang disampaikan. Silakan, Sis. Baik, Pak. Mungkin temanya itu kan anak perlu tontonan yang bermutu ya. Tapi di Ya, paragraf pertama ini membahas kemajuan teknologi. Mungkin kalau menurut saya agak kurang relate sama judulnya ya, Pak. ya, makasih, Sis. Saya juga setuju dengan eh, pendapatnya Siska. Jadi kita konsentrasi dengan tema, tidak berputar ke hal yang ya mungkin berkaitan, tapi kita harus cari yang kaitannya sangat erat dengan pembahasan kita. Jadi saya setuju dengan masukan dari Siska ya. Yang lain em, mungkin Retno ada Retno. Ada Pak. Ya silakan Retno untuk paragraf pertama. Kalau kalau menurut saya paragraf pertama itu kayak kurang berkaitan sih sama tadi kayak Siska. Cuma mungkin ini kayak pengenalan gitu sebelum masuk ke pembahasannya kali ya Pak. Ya, ya. Saya setuju dengan eh, eh, yang barusan disampaikan. Jadi memang pada saat kita memulai sebuah tulisan kadangkala ada kesulitan dalam membuka, dalam memperkenalkan tulisan kita. Jadi eh, kadangkala itu sulit untuk mencari tema apa yang kira-kira cocok sebagai pembuka ya. Tapi mungkin prinsipnya eh, karena paragraf ini adalah paragraf yang sangat singkat dan nanti tulisan Anda juga harus singkat di skripsi, jangan berpanjang-panjang. Sehingga karena harus singkat, maka kita harus cari pembuka itu sebagai pembuka eh, yang tidak terlalu luas, tidak terlalu jauh ya. Misalnya Anda sedang cerita eh, tentang jumlah pemulung di Jakarta Timur dekat UNJ gitu. Maka mungkin Anda nggak usah cerita jumlah pemulung seluruh dunia dulu gitu. Kemiskinan seluruh dunia terlalu luas ya. Tapi mungkin Anda langsung bisa cerita tentang kemiskinan atau kekurangan lapangan pekerjaan di Jakarta Timur saja gitu. Untuk membuka pembahasan tentang jumlah pemulung yang ada di sekitar kampus UNJ misalnya seperti itu. Jadi, jadi kita harus cari tema yang benar-benar konteksnya itu mengerucut, tidak terlalu luas atau cukupnya menjadi terlalu jauh, terlalu luas sekali untuk diperbandingkan dengan yang sedang kita bahas gitu ya. Baik, terima kasih atas bahasan dari dua pembahas. Saya minta bantuan dari Elvira, ada Elvira? Elvira Nur, Maaf, Bapak tadi L izin. izin ya. Berarti Alvita ada?
Alvira, sorry. Iya, Pak. Ya, Alvira, saya minta masukan untuk paragraf 1 untuk sitasinya, Alvira. Untuk bagian citasi ya, Pak. Ya, Menurut saya untuk citasi yang pertama Buhal, 2000 itu sudah benar. Untuk Kompas setahu saya juga harus dimasukkan tahunnya dan dia huruf besar juga di depannya. Dan yang kedua, yang terakhir Sucipto dan Nurul Huda itu harusnya dannya pakai dan yang simbol gitu Pak, setahu saya. ya, Mungkin itu aja dari saya. ya. Terima Ada kasih, Pak. ada yang lain yang mau menambahkan tentang sitasi pada paragraf pertama? Silakan. Makasih ya, Alvira sudah memberikan masukan. Yang lain mungkin bisa kasih masukan. Tauri boleh kalau mau. Iya, menurut saya juga sama sependapat sama Alvira. Mungkin yang bagian kompasnya harus ditulis menggunakan huruf besar. Untuk yang penulisan dannya sebenarnya mungkin bisa pakai tulisan dan ataupun pakai tanda begitu ya, Pak. Ya, kalau di apa bisa ada alternatif ya, bisa pakai tanda dan maupun pakai and dalam bahasa Inggris atau dan dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi ini kok saya kaget, Alvira sama Tauri tidak mendeteksi ada satu hal yang eh, khas nih di tulisan ini, baik paragraf 1 maupun paragraf 2 untuk sitasi. Bapak, saya izin berkomentar boleh, Pak? Siapa tuh Leski ya? Iya, Pak. Ya silakan. Mungkin untuk yang citasi yang ketiga, itu yang Nuril Huda seharusnya ditulis Huda saja, Pak. Nurilnya dihapus. Karena kan nama belakang saja. Iya, ya benar. Itu yang saya maksud tadi. Ini kalau dilihat paragraf 1, paragraf 2, dua-duanya menulis dengan sangat konsisten sebenarnya, konsisten benar. Tapi konsistennya konsisten pakai dua kata. Alvin Ekananta, Dera Alifianti, Ulfa Nurulita. Nah, sementara dan dengan menggunakan simbol dan menggunakan tulisan kata itu tidak konsisten. Tidak konsisten, ada yang pakai tanda simbol dan ada yang pakai kata dan. Ya, jadi karena apa memperkenankan kita menggunakan tanda dan atau simbol dan, maka Anda bisa pilih salah satu saja, tapi jangan berubah-ubah. Konsisten. Jadi kalau Tauri pilih pakai tanda simbol, maka seluruhnya kita pakai tanda simbol. Jangan dirubah-rubah. Sebaliknya, kalau kita memilih menggunakan kata dan, maka kita jangan menggunakan tanda simbol dan pada semua sitasi kita. Gitu. Jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah. Ya, saya rasa eh, ini kita belajar konsistensi ya. Kita belajar konsistensi. Silahkan dilanjutkan paragraf keduanya. Bisa dibaca lagi. Baik, Kak. Ya, Film, makasih. film merupakan media komunikasi yang diharapkan dapat berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Film yang bermutu diharapkan dapat meningkatkan imajinasi, dapat menarik anak untuk mempelajari hal baru, dan melatih untuk berpikir kritis. Melalui menonton film, anak-anak diajak untuk mencerna alur cerita dan nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut. Selain itu, film dapat sebagai hiburan, melatih daya tangkap anak, menanam nilai-nilai, dan melatih kreativitas anak. Tentunya tidak semua film dapat ditonton anak. Film yang ramah ditonton anak. Film yang ramah ditonton anak hanya sekitar 10-14%, yang berarti jumlah penonton anak tidak sebanding dengan jumlah film anak yang tersedia. Lanjutkan bisa paragraf ketiganya sekalian.
Namun, definisi film anak perlu diperjelas kembali bahwa yang dimaksud film anak bukan sekedar tokoh-tokoh utamanya diperankan oleh anak-anak, melainkan bagaimana mengangkat masalah-masalah yang krusial dalam dunia anak-anak. Kenyataannya, banyak film anak yang mengangkat bukan tentang masalah dalam dunia anak-anak, seperti isu pendidikan, melainkan problem orang dewasa di mana anak-anak hanyalah yang terkena akibatnya. Selain itu, juga terdapat isu kekerasan dan isu lainnya yang tidak sesuai dengan pendidikan karakter anak. Maka dari itu, film anak yang ada di Indonesia pun tidak semuanya berdampak positif bagi anak. Dan anak-anak di Indonesia sangat memerlukan tontonan bermutu yang lebih banyak. Oke, bisa scroll ke daftar pustakanya. Ya, dari atas boleh. Ya, boleh. Itu dia. Ini untuk Oh, daftar pustakanya saya mau belum selesai semua, Pak. oh iya, belum ya. Belum Ya, disusun berarti ya. belum. Belum ya. Belum Belum disusun nanti. dirapikan juga. Ya, nanti silakan diperbaiki. Tapi ininya sudah bagus ya. Eh, sudah mulai rapi dan Anda tinggal merapikannya secara manual nih. Ini saya lihat Anda copy paste dari apa namanya? Dari Google nih. Hmm. Eh, saya usulkan ke Anda juga ke teman-temannya Anda, ke mahasiswa sekalian untuk jangan tergoda, beneran. Jangan tergoda untuk mencari eh, jalan singkat gitu, mengcopy dari Google karena kalau kita lihat ya seperti ini, ada yang hurufnya besar semua dan kadang-kadang tidak konsisten apa yang dituliskan pada sitasi yang pertama dan selanjutnya itu tidak sama gitu ya. Jadi jadi saya usulkan untuk 30 orang sekian yang ada di sini kita benar-benar bisa berlatih. Pada konteks ini kita berlatih bukan satu bidang saja tapi dua bidang yaitu membuat paragrafnya dan yang kedua membuat daftar pustaka serta citasinya. Nah, saya melihat juga ini ada kalimat-kalimat di tulisannya Aurelia. Boleh naikkan ke atas lagi Aurelia. Ya, tulisan-tulisan ini saya lihat bukan kalimatnya Aurelia, tapi kalimatnya orang lain. Dan eh, percaya sama saya, dosen Anda, karena saya dosen juga, dosen Anda juga nanti akan mudah sekali mendeteksi bahwa ini tidak alamiah. Tulisannya tidak alamiah, bukan menggambarkan kalimat-kalimatnya Aurelia, bukan menggambarkan seorang Aurelia gitu. Jadi saya himbau kembali, saya saya nggak akan kasih nilai jelek atau buruk gitu, tapi saya menghimbau bahwa satu semester ini benar-benar kita manfaatkan sebagai latihan. Kalau itu berlatih berarti sangat disayangkan jika Anda tidak manfaatkan kesempatan berlatih tersebut. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada Aurelia yang bersedia men-share tulisannya kepada kita ya. Saya akan cari lagi, saya akan tunjuk lagi maksud saya satu orang lagi. Em, Bapak, terima kasih. Yasmin ada ya, Yasmin? Maaf Bapak, Yasmin izin lagi mau ngantar mamahnya dulu katanya. Iya. Elvira ada Elvira? Elvira juga tadi yang izin Olimpisme itu Pak, masih di jalan. Eh, kalau Reza ada Reza?
Nggak ada ya Reza ya. Dinda kalau gitu mungkin Reza lagi masih tidur dia. Dinda boleh Din? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Maunya berapa? Nanti. Ya, besok ini mau ke rumah sakit. Apakah sudah terlihat, Pak? Sakit mana sekarang? Harap kita. Ya, sudah terlihat. Mungkin tuh dokumen recovery sama navigation-nya ditutup dulu tuh. Close, navigation-nya close. Biar lebar. Ya, itu close juga. Yes. Yes. Nah, bisa diperbesar 150 ya. Tapi saya juga belum selesai sih, Pak, sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan kritisi gitu. Kita kritisi sehingga ini belum diserahkan, belum disubmit. Jadi Anda punya waktu untuk memperbaikinya. Gitu ya. Baik, saya silahkan Dinda untuk membaca. Yang lain mendengarkan. Nanti saya akan minta pendapat untuk tulisan ini. Silakan baca paragraf 1 dengan paragraf 2. Di era sekarang ini, dunia anak dipenuhi dengan tontonan audiovisual. Tontonan anak yang tepat menjadi hal penting untuk diperhatikan orang tua. Tidak hanya menghibur, acara televisi yang ditonton anak juga harus mendidik dan mendukung cara berpikir anak. Menonton televisi adalah hobi paling populer bagi anak sepulang sekolah. Anak Indonesia 5-15 tahun nonton televisi rata-rata 5,5 jam pada hari biasa dan 7,4 jam pada hari libur. Bermain game elektronik 2,4 jam pada hari biasa dan 4,1 jam pada hari libur. 1,9 jam per hari pada hari biasa dan 3,1 jam per hari pada hari libur, serta 62,4% menggunakan komputer. Menonton TV tidak hanya dapat membentuk ikatan yang baik dengan anak, tetapi menjadi hiburan yang tak terlupakan karena nonton TV mempengaruhi karakter, perilaku, dan bahkan pembelajaran anak. Pada dasarnya, anak-anak secara alami dengan cepat memproses berbagai rangsangan yang datang kepada mereka. Anak-anak menyerap segala sesuatu di sekitarnya, terutama dalam bentuk visual. Itu mencerminkan fakta bahwa anak secara tidak sadar meniru apa yang dia dengar dan lihat. Televisi dapat memberikan efek yang berbeda-beda bagi pemirsanya, terutama anak-anak, baik berupa dampak positif maupun negatif. Melalui televisi, anak-anak dapat menonton semua program yang mereka inginkan, mulai dari program yang layak untuk dikonsumsi hingga program yang tidak boleh mereka konsumsi. Saat ini, banyak saluran TV yang menayangkan berbagai program yang bisa kita tonton 24 jam sehari. Oleh karena itu, sudah selayaknya stasiun televisi lebih banyak menyiarkan acara-acara yang bermutu, karena banyak anak-anak yang senang menonton televisi. Boleh lihat daftar pustakanya, scroll ke bawah. Oh, udah dibuat terpisah ya, jangan terpisah. Tempel langsung sama itunya. Ya, nggak apa-apa. Ini masih rata tengah. Belum diurutkan ya? Iya, Pak, belum disusun. Ya. Oke, mungkin bisa dikembalikan ke paragraf yang pertama. Ya. Oke, saya akan undang teman-temannya Dinda
Siti Mutiah boleh untuk memberikan komentar bukan terhadap daftar pustakanya atau sitasi, tapi terhadap paragrafnya. Silahkan memberikan komentar. Ada Siti Mutiah? Ada, Pak. Ada, Ada, Pak. silahkan ya. Hmm. Kalau untuk paragraf pertama, menurut saya udah sesuai sama temanya, Pak. Jadi ngebahas dulu namanya eh, sesering apa anak-anak itu menonton gitu, Pak. Ya, bagus. Kemudian apakah ada kalimat yang kurang efektif di dalam tulisan tersebut sehingga paragrafnya jadi kurang kuat konstruksinya? Halo, Siti Mutia, udah bisa kedengeran? Kedengeran? Ya, Enak sebenarnya jadi kesalahan. Ya, gini kejadian. nggak ada masukan dari Mutia? Halo, Eh, Kalau menurut saya cukup aja, Pak. cukup ya? Eh, Ya, mungkin teman-teman yang lain, Reina, ada Reina yang bisa membantu untuk paragraf 1, 2, dan 3. Apakah ada kalimat yang kurang efektif dan tidak tepat pemanfaatannya dalam dalam konstruksi paragraf-paragraf tersebut? Reina ada? Ada, Pak. Reina. Ada, silakan Reina.
Apakah ada masukan dari Rena? Halo, tadi Rena ada suaranya tapi hilang. Iya Pak, mohon maaf. Mute. Kalau menurut saya Pak, di yang paragraf 1 itu kan tidak hanya menghibur, acara televisi yang ditonton anak juga harus mendidik dan mendukung cara berpikir anak. Terus di situ habis itu langsung dilanjut menonton televisi adalah hobi. Kalau menurut saya yang setelah cara berpikir anak tuh bisa dilanjut ke yang paragraf 2. Kenapa dia harus mendukung cara berpikir anak tuh kenapa gitu. Nggak langsung dilanjut ke tiba-tiba ke hobi gitu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Rena. Ini masukan yang bagus ya. Jadi kadang-kadang kita kehilangan eh, apa ya? Kehilangan inspirasi itu. Jadi satu kalimat selesai, setelah itu mau ngelanjutin apa ya? Akhirnya jadi berpindah ide. Padahal kita belum menyelesaikan ide yang pertama. Ide yang pertama belum dideskripsikan dengan detail gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang lolos pada pembahasan tema yang pertama. Tapi karena kita kehilangan inspirasi untuk menulis yang lebih detail, yang lebih luas dari tema tersebut, maka kita justru berpindah ke tema yang lain. Jadi ada dua tema dalam satu paragraf ya. Ini identifikasi yang tepat dari Reina dan saya rasa kita bisa belajar bagus dari masukannya Reina bahwa tulisan kita seharusnya eh, tidak melebar dan mengandung banyak tema, banyak pokok pikiran dalam satu paragraf gitu. Betul gitu, Ren ya? Halo, halo, Rena bisa dengar? Iya, Pak. Benar. Ya, gimana Ren menurut pendapat Anda, Ren? Kalau menurut saya tadi setelah yang tidak hanya menghibur itu, yang Santosa ET 2015 langsung lanjut ke paragraf 2 aja Pak. Karena kan di situ dijelasin kenapa dia bisa mempengaruhi pola pikir anak gitu Pak. Jadi dipindah mungkin ya? Dipindah ya? Iya Pak. Sebentar dulu ya.
Maaf saya tinggal sebentar barusan. Em, ya, jadi nanti ini untuk Dinda bisa diperbaiki dengan lebih baik. Saya melihat banyak komponen ide Dinda sendiri nih, Dinda pribadi di sini. Jadi saya apresiasi dan seperti tadi masukan dari Rena, kita bisa memperluas satu ide menjadi lebih tajam dan memindahkan ide yang lain ke paragraf yang lain gitu. Jadi ini sekedar menyusun ulang eh, paragraf yang sudah dibuat. Ya, Dinda gimana? Ada komentar dari Dinda? Eh, Tidak ada sih Pak, mungkin benar kata Reina, saya juga ya mungkin benar kata Reina, saya kurang teliti dalam menyusun pikiran. Bukan bukan kurang teliti, Din. Anda sudah bagus sekali membuat ini dan eh, hal seperti ini memang umum ya. Jadi bukan kurang teliti, bukan kesalahan. Sama sekali tidak ada masalah, tidak ada masalah kesalahan atau ketidaktelitian. Tapi memang ini adalah masalah yang umum sekali di Indonesia tentang bagaimana menulis itu bisa membuat eh, paragraf yang kita tulis itu menjadi sangat solid dan mengalir antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Itu yang lebih eh, sulit dan kadang-kadang seperti tadi saya bilang kita kehilangan inspirasi untuk melanjutkan paragraf kita gitu. Baik, saya minta bantuan untuk masukan dari mahasiswa yang lain untuk menanggapi tentang sitasinya Dinda. Ada yang berkenan untuk mengajukan diri sebagai pengulas untuk sitasi? Izin Sa- berpendapat Pak. Ya, baik, ada dua orang, silakan siapa dulu barusan tuh, memberikan pendapat. Silakan. Ada dua orang tadi yang mikrofonnya nyala. Siapa yang barusan? Siska tadi, Pak. Siska boleh sih, silakan Siska duluan. Baik Pak, seingat saya ya Pak, kalau citasi itu nggak pakai singkatan nama belakang. Maksudnya cuma pakai nama belakangnya aja, tapi nggak pakai singkatannya gitu. Jadi cukup misalkan kayak yang nomor satu tuh udah benar Setiawan 2021. Tapi yang Din CN itu mungkin CN-nya nggak perlu ya Pak, langsung Din, koma 2020. Itu Ya, seingat saya sih, Pak. ya benar, Sis. Tapi Anda salah karena CN itu bukan singkatan nama belakang, tapi justru singkatan nama depan. Karena yang dipakai justru nama belakangnya. Harusnya Din itu nama belakang, gitu ya, Sid ya? Ya, Siska. Iya, iya Pak, harusnya nama belakangnya aja, Marga Ya, gitu. jadi yang kita pakai nama belakang, terus yang disingkat nama depan. Jadi kalau di sini ada tulisan Din CN, berarti harusnya CN itu nama depan ya, nama depan. Dan Din itu harusnya nama belakang. Ini mungkin harus diperhatikan oleh Dinda bahwa pastikan bahwa Din itu nama belakang dan CN nama depan. Untuk selanjutnya CN kita buang. Dia nama depan. Kita masukkan di daftar pustakanya, tetapi bukan di citasinya. Gitu ya Dinda ya. Iya Pak. Ya, ada satu komentar lagi tadi saya dengar selain Siska, silakan.
Ya ntar aja, dia mah rajin amat nih si Dinda nih. Orang masih ada waktu kok, nanti belum saya ituin. Kerajinan kamu ah. Iya, saya kira boleh sekalian dibenerin, Pak. Ya boleh sekalian, cuman kan kita pusing ngeliatin Iya, itu kursornya gerak-gerak. iya, maaf ya, Pak ya. Ya, tadi siapa ada yang kasih komentar? Selain Siska tadi. Tadi saya juga mau ngomong ke Siska, Pak. Sama aja. Oh, oh sama ya. Sama Iya, aja Mutia ya. iya, Pak. Atau Anda mau kasih komentar yang lain lagi untuk eh, paragraf dan citasinya secara keseluruhan? Nggak ada kali ya. Mutia sama tadi ya. Mutia ya. Mungkin ini, Pak, di yang citasi terakhir itu, sebelum tulisan apa yang setelah tulisan yang senang menonton televisi, harusnya jangan ada titik dulu. Oh iya iya benar. Benar ini kita mesti hati-hati memang. Tapi tidak mengurangi efektivitas kita dalam menulis ya. Jadi Anda tulis dulu, tapi jangan lupa bahwa semua yang sudah kita tulis itu harus kita koreksi sendiri dulu secara pribadi dengan teliti sehingga kesalahan-kesalahan titik satu saja itu tidak terjadi. Dan saya appreciate ke Mutia yang matanya udah mulai cocok jadi mata seorang editor ya. Ya saya sampai sekarang masih jadi editor banyak banyak tulisan dan mata saya sebenarnya sudah sejak semester 1 seperti Anda sudah terlatih untuk kalau ada kata yang lupa dicetak miring itu mata saya cepat sekali. Kalau ada kata yang seharusnya huruf besar tidak huruf besar saya juga cepat sekali mendeteksinya. Meskipun pada saat saya menulis biasanya kesalahan juga tetap terjadi dan Anda saya rasa juga sama. Anda bisa melihat kesalahan orang lain dengan cepat sekali, tapi tetap membuat kesalahan itu sendiri gitu. Tetap Anda bikin kesalahan itu sendiri. Sehingga saya usulkan ke Anda, manfaatin teman Anda. Siska manfaatin Mutia, Dinda manfaatin Tauri. Kalau Anda bikin tulisan, bikin laporan, bikin karya, maka minta teman Anda untuk baca karena biasanya kita membuat kesalahan yang sudah kita edit pun masih tetap ada kesalahan dan hanya teman kita yang bisa mendeteksi hal tersebut. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya, teman sendiri dimanfaatkan. Terutama nanti untuk skripsi, Anda perlu bantuan banyak orang. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dinda. Dinda mau ada komentar? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Silahkan di unshare. Mungkin yang terakhir saya minta Lovia ada Lovia. Lovia ada? Nggak ada di sini. Halo, nggak ada ya? Salsabila kalau gitu ada hadir. Salsabila Permasuari.
Nggak ada juga, Salsabila? Oh, nggak bisa. Jadi nggak bisa ini dong, nggak bisa sharing word-nya ya. Berarti kita cari yang lain. Anak cowok siapa anak cowok? Ini belum ada yang ketunjuk tadi nih anak cowok nih. Anak cowok nggak ada ya? Haikal doang. Ya boleh Haikal deh. Kalau kalau nggak ini di daftar yang hadir kayaknya nggak ada anak cowok nih. Bener tau deh. Tadi di awal ada Rangga, Pak. Cuma sekarang nggak ada. Mungkin ada masalah jaringan. Kalau Ya, untuk kelas biologi ada Aidan tadi ngabarin kalau izin hari ini sakit. Yang lainnya nggak ada oke, kabar. oke. Ya, Lovia masih tetap belum bisa nongol ya. Belum bisa coba Haikal ada Haikal. Haikalnya juga lagi ngilang kayaknya. Iya, bisa bisa saya baca tuh Haikal itunya. Bisa bisa sharing nggak? Halo, Ya, gimana Kal? Bisa nggak Kal? mohon maaf Pak. Untuk yang ini saya belum apa namanya belum selesai. Belum ada sama sekali. Saya kira untuk yang tugas 7 ini untuk minggu depan. Hari ini baru pembahasannya aja. Oh iya pembahasan hari ini, cuman Anda belum belum bikin atau baru Iya, kerangkanya? belum Pak. Belum. Ya, Iya. ya nggak apa-apa. Eh, ya mungkin ada yang bersedia untuk jadi volunteer. Rizka ada Rizka? Ada, Pak. Ada. Bisa Rizka? Share screen ya, Pak. Ya boleh Rizka. Ya, sebentar, Pak. Haikal nanti ngomentarin Rizka ya Haikal. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Ya nggak apa-apa. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah ya. Tolong diperbesar ya 150%. Ya, silakan dibaca. Oh, iya, baik. Ya, Anak-anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang perlu dilindungi dan dijaga. Anak merupakan generasi muda yang berperan penting dalam menegakkan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Agar peran anak terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangannya harus diperhitungkan sejak usia dini. Dunia anak-anak dipenuhi dengan program audiovisual sejak lahir. Sekarang, keterlibatan konten audiovisual dalam proses belajar anak menjadi tidak dapat dihindari. Ini sangat penting karena banyak konten audiovisual dapat diakses oleh anak-anak tetapi tidak sesuai dengan usia dan kepribadian mereka. Orang tua biasanya melarang anak-anak melihat konten-konten tersebut, tetapi mereka lupa bahwa anak-anak juga membutuhkan konten yang sesuai dengan usia dan kepribadian anak-anak.
Hal ini terjadi karena banyak konten audiovisual, contohnya film yang mengeksploitasi seks, kekerasan, hantu, dan hedonisme. Sedangkan anak-anak membutuhkan konten yang bermutu dan mendidik untuk meningkatkan karakter anak yang kuat, membangkitkan nasionalisme, menyampaikan nilai-nilai luhur, dan meningkatkan kepedulian sosial. Lanjut paragraf 2, apa stop dulu, Pak? Boleh dikomentari dulu oleh Haikal mungkin. Silakan Haikal. Oke. Paragrafnya ya, paragrafnya, bukan citasinya. Menurut saya untuk paragraf 1 ini eh, sudah terlihat apa namanya pembukaan yang ingin dibawa Rizka bahwa anak-anak ini eh, merupakan itu di kalimat pertama di mana merupakan sumber daya manusia yang perlu dilindungi dan jaga. Kemudian ia baru masuk ke topik yang dibahas mengenai audiovisual sehingga nyambung ke kalimat pertamanya tuh karena perlu dilindungi dan dijaga terutama di tontonannya. Menurut saya udah uh, bagus untuk paragraf satunya di pembukaannya, Pak. Cuman memang agak sedikit sebenarnya saya kurang ngerti ya pas di orang tua biasanya memiliki melarang anak-anak melihat konten-konten tersebut. Itu ada kesalahan ya, Rizky? Apanya yang salah? Apanya? Ya, apanya yang salah maksudnya? Maksudnya memiliki melarang anak-anak. Oh iya, salah-salah. Gini maksudnya. Oh gitu, baik. Ya, ya boleh dilanjutkan ke paragraf selanjutnya. Saya masih tetap mengundang Haikal dan saya juga mengundang Sabira. Ada Sabira? Maaf Bapak, Nggak ada tadi ya? Samira izin juga. Oh gitu. Kelompoknya hari ini Kalau Olimpiade. kalau Lydia, ada Lydia? Ada, Pak. Nah ya, nanti dibacakan oleh Rizka paragraf yang kedua. Tolong bisa mengomentari paragraf pertama dan keduanya nanti setelah Haikal. Haikal dulu yang mengomentari paragraf kedua, nanti Lydia mengomentari paragraf pertama dan keduanya. Silakan. Silakan dibaca dulu boleh Rizka. Ya, baik, Pak. Fungsi utama media televisi adalah memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan penyebarluasan nilai atau pemahaman. Namun saat ini dengan banyaknya acara televisi seperti sinetron dan yang bertema kekerasan, program hiburan yang berdampak pada penonton menjadi terobsesi dengan berita gosip selebriti. Hal ini menjadikan fungsi televisi semata-mata sebagai media informatif dan rekreatif saja. Bahkan jika dibiarkan dapat berdampak negatif bagi penonton, terutama penonton pada usia anak-anak. Tontonan negatif telah terbukti berdampak negatif pada perilaku anak-anak dan remaja. Tontonan bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku baik dan tontonan yang kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk. Intinya adalah berperilaku buruk yang dilakukan seseorang berasal dari apa yang mereka tonton sejak kecil. Beberapa pengaruh negatif tersebut diantaranya menormalisasi kekerasan, kurangnya waktu dengan keluarga, kecanduan televisi, matang seksual lebih cepat, dan mempunyai sifat materialistis. Ya, silakan Haikal bisa mengomentari paragraf kedua. Nanti Lydia akan melanjutkan. Jadi yang dikomentari adalah kontinuitas atau kebersinambungan antara paragraf 1 dan paragraf 2 dan juga soliditas dari paragraf kedua. Silahkan ditanggapi. Yang lain bisa memperhatikan ya. Baik, Pak, tunggu sebentar.
Oke, izin mengomentari Pak. Jadi kalau menurut saya mungkin Rizka Ramadini ini ingin menunjukkan bahwa ada tuh dampak dari yang digunakan dampak dari televisi ketika televisi tersebut memberikan edukasi yang kurang layak bagi uh, anak-anak. Namun mungkin dari saya sendiri, saya kurang setuju ketika uh, Rizka ini memberikan kalimat pertamanya itu langsung fungsi utama media televisi. Jadi kayak mungkin memang masuknya ingin ke sana tentang berdampak dari tontonan televisi. Namun uh, dari saya sendiri, menurut saya kurang apa ya, nyambung dari paragraf sebelumnya ke sini tuh kayak ada yang sesuatu yang kurang, ada harus yang ditambahkan sebelum masuk ke fungsi utama media televisi. Menurut saya itu Pak. Namun untuk soliditas ini yang paragraf kedua, menurut saya udah cukup lumayan. Hanya di awalnya aja tadi kurang, butuh ditambahkan sesuatu. Ya, ya ditambahkan misalnya tentang bahwa eh, media yang sering ditonton oleh anak-anak adalah televisi, yang fungsi utamanya adalah memberikan informasi, begitu mungkin kali ya, Ya Haikal. bisa seperti itu Pak. Ya, Karena belum ada ibaratnya perbincangan tentang anak-anak menonton televisi, namun langsung ke fungsi utama terus dampaknya gitu. ya, ya. Silahkan Lydia bisa memberikan komentar terhadap baik paragraf 1 dan paragraf 2, tapi terutama paragraf 2 nih ya, karena paragraf 2 yang sedang kelihatan di sini. Maaf Pak, jadi menurut saya kurang lebih pendapat saya sama seperti Haikal, karena di awal paragraf itu bisa ditambah di era teknologi ini kan banyak media-media yang dapat ditonton dari anak-anak, contohnya seperti televisi. Ya Pak, mungkin itu saja. Ya, baik. Untuk tulisan sendiri mungkin saya juga kasih masukan di baris keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 ada kalimat tontonan negatif telah terbukti, bla bla bla. Tontonan bermutu akan mendorong seseorang. Nah, itu bisa dijadikan satu kalimat ya. Tontonan negatif berdampak negatif. Iya sih, tontonan negatif berdampak negatif gitu. Sedangkan, nah, digabung aja. Sedangkan tontonan bermutu atau sebaliknya, tontonan bermutu. Ini sebenarnya susah diperbandingkan nih. Jadi kalau Anda bikin kalimat yang memperbandingkan, harusnya yang diperbandingkan tuh setara tuh. Jadi kalau tontonan negatif telah terbukti berdampak negatif, berarti tontonan bermutu terbukti berdampak positif gitu ya. Kalimatnya begitu. Karena bisa diperbandingkan harusnya. Nah, sebaliknya kalau tontonan bermutu mendorong seorang berperilaku baik, maka seharusnya tontonan negatif juga kalimatnya seperti itu. Jadi mungkin tontonan negatif berpotensi mendorong orang berperilaku negatif gitu kali. Jadi kalimatnya itu bisa diperbandingkan. Paham nggak, Rizka? Iya, paham, Pak. Ya, jadi ingat kalau Anda akan membuat perbandingan, maka yang diperbandingkan itu harus bisa dilihat eh, perbandingannya oleh pembaca ya. Ya, itu mungkin masukan dari saya. Baik, kita ke paragraf ketiga. Mungkin Lydia, saya masih undang Lydia untuk mengomentari paragraf ketiga. Silakan dibaca dan Anda mungkin bisa jelasin ini paragraf ketiga ini temanya apa dan apa bedanya dari paragraf pertama dan kedua. Ya, baik, Pak. Yang ketiga, saya bacain dulu ya. Ya, silakan.
Televisi sebagai media pembelajaran memberikan dampak positif bagi anak. Dampak positif tersebut yakni meningkatkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang mencangkup nilai kognitif, linguistik, sosial, emosional, motorik, moral, dan agama. Dampak positif tersebut diwujudkan dengan peningkatan segala aspek perkembangan anak usia dini sehingga anak menjadi lebih komunikatif, imajinatif, dan aktif. Variasi program anak-anak di televisi yang cocok untuk anak-anak meliputi hiburan dan pendidikan anak-anak serta terdapat nilai-nilai positif yaitu nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai budaya, nilai sosial dan nilai budaya. Televisi juga memiliki potensi besar dalam menyampaikan pesan pendidikan yang menarik minat dan perhatian anak. Pentingnya siaran edukatif di televisi dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Televisi juga mampu menjadi sarana pendidikan karakter anak seperti peduli sosial, percaya diri, cinta damai, nasionalisme, rasa ingin tahu, disiplin, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, dan religius. Jadi pada paragraf ketiga ini saya tuh ingin menunjukkan kalau di balik selain punya dampak negatif itu juga televisi juga punya dampak positif buat anak-anak. Terus abis itu kayak tontonan yang cocok itu apa, tapi mungkin menurut saya di sini tuh kurang itu ya Pak, kurang contoh-contoh program yang cocok itu apa buat anak-anak, begitu sih Pak. Ya, terima kasih sekali Rizka. Nanti saya akan komentarnya Rizka barusan. Tapi kita dengarkan dulu komentarnya Lydia terhadap paragraf ketiga. Silahkan Lydia bisa mengomentari paragraf ketiga. Baik Pak, tunggu dulu Pak sebentar. Maaf Pak, mungkin kalau misalkan di paragraf yang ketiga ini menurut saya sudah sesuai, ada kaitannya dengan paragraf yang kedua. Karena di sini dia menjelaskan dampak positif yang diwujudkan dengan peningkatan segala aspek perkembangan anak. Dan di paragraf kedua itu juga tadi menjelaskan seperti itu. Mungkin di paragraf ketiga bisa ditambahin citasi karena di sini belum ada citasinya Pak. Ya, baik. Ya, saya rasa kelihatan ya bahwa paragraf ketiga ini baru dari kalimatnya Rizka saja, dari kalimatnya penulis saja. Jadi kita belum lihat bagaimana Rizka berusaha untuk mendukung idenya dengan data atau pendapat para ahli yang tertulis di dalam jurnal-jurnal gitu. Jadi mungkin kita akan tambahkan dan ini masukan yang bagus dari Lydia. Baik, saya berterima kasih atas presentasi hari ini. Saya cukup puas dan seperti tadi saya katakan, saya akan tutup kegiatan kita hari ini dengan mengomentari komentarnya Rizka tadi. Saya senang banget bahwa Rizka ternyata punya keberanian dan punya kejujuran untuk bisa justru mengomentari karyanya sendiri. Jadi saya apresiasi banget. Ini sebuah progres, sebuah kemajuan yang luar biasa. Anda bisa mengkritisi karya Anda sendiri dan pada kritik Anda tadi, pada
self criticism tadi, Anda menyampaikan bahwa rasanya masih kekurangan ilustrasi, begitu tadi Rizka ya? Iya, Pak. Ya, jadi ini luar biasa. Eh, eh, Artinya jika Rizka berhasil mendeteksi apa yang kurang, maka itu menjadi sebuah pemicu untuk bisa mengembangkan karya Anda dan karya mahasiswa yang lain ya, karya teman-teman Rizka yang lain untuk bisa lihat bahwa ternyata ada hal yang belum saya puas, ada hal yang belum saya lihat bisa eh, memberikan nilai yang maksimum dalam karya saya dan itu eh, apa ya, modal luar biasa loh, modal luar biasa. Jadi di perkuliahan kita ini mungkin saya lebih bersifat sebagai sebagai apa? Kalau dibilang tuh mungkin dosen olimpisme kedua bagi Anda kali gitu. Bener gak? Bener gak Tauri? Ini mungkin bisa di apa? Di answer dulu kali ya Rizka ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih atas Ya, teman-teman dan Pak Agung atas koreksinya dan komentarnya. ya. Ya, saya melanjutkan yang tadi saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan bukan hanya untuk Rizka. Jadi komplimen atau pujian saya bukan hanya untuk Rizka, Rizka luar biasa, tapi juga untuk semua yang eh, sudah bekerja keras untuk menuangkan pikiran Anda masing-masing. Jadi ini hal yang penting bagi saya. Makanya tadi saya bilang kemungkinan ya peran saya di perkuliahan ini bukan untuk menjadi pemilik budak gitu yang mecutin Anda satu-satu untuk ngapal A, ngapal B, ngapal C, tapi mungkin lebih seperti dosen olimpisme kedua Anda yang mendorong, yang berusaha mendorong, ayo Anda bisa, ini harus bisa jauh lebih bagus, Anda bisa membuat ini jadi lebih dipahami orang. Jadi, jadi saya rasa itu tugas saya. Dan apabila seperti tadi ada Rizka yang bilang bahwa iya Pak, ini masih bisa saya perbaiki, maka saya benar-benar bersyukur bahwa ternyata ada, saya rasa bukan cuma satu orang, tapi sebagian besar dari mahasiswa yang hadir di sini eh, punya punya tekad untuk bisa memperbaiki karyanya menjadi jauh lebih bagus. Dan untuk bahasa Indonesia tidak ada hal yang sia-sia jika Anda berusaha keras untuk memperbaiki bahasa Anda. Karena kemahiran dalam berbahasa itu bukan hanya akan Anda nikmati, Anda akan manfaatkan selama 4 tahun saja di prodi Anda, tapi nanti seumur hidup. Kemampuan berbahasa Anda adalah hal yang akan membawa Anda menjadi dipahami oleh halayak Anda. Halayak Anda itu bisa di rumah, bapak Anda, ibu Anda saja, atau nanti Anda punya suami, Anda punya anak, itu halayak Anda. Tapi halayak Anda yang lebih besar, kalau nanti Alvira jadi anggota DPR itu, maka halayak Anda adalah seluruh Indonesia. Kalau Haikal jadi pengusaha besar, maka halayak Anda adalah seluruh karyawan Anda dan juga seluruh pengguna jasa Anda gitu. Dan sifatnya bisa jadi lebih dari nasional, bisa jadi internasional. Maka kemampuan Anda berbahasa adalah kemampuan yang akan Anda bawa, Anda akan manfaatkan seumur hidup Anda. Jadi saya rasa tidak ada yang percuma dalam perkuliahan kita ini. Dalam perkuliahan yang sangat sederhana, tapi seharusnya bisa membawa kita untuk jadi lebih baik dalam dalam mengangkat, mendongkrak potensi kita masing-masing ya. Jadi potensi kita masing-masing yang tahu kita, yang bisa
mendongkrak juga kita. Kita nggak bisa minta orang lain untuk melakukan pendongkrakan potensi kita. Apalagi jika kita masih tetap melakukannya dengan cara-cara lama, seperti mencontek, mengambil karya orang. Maka percuma, percuma. Khayalan bahwa kita akan bisa meningkatkan potensi diri, tapi masih menggunakan cara-cara yang klasik yang dulu selalu kita lakukan di SMP atau SMA. Saya rasa cukup ya dari saya untuk hari ini. Nanti saya akan perbaiki eh, LMS-nya masih tetap di tugas 7, tapi akan saya tuliskan di situ lebih detail, yaitu eh, apa due date-nya, tenggat atau deadline-nya. Nanti mungkin agak siang saya tuliskan, jadi saya akan tuliskan untuk eh, hari Selasa yang akan datang. Ya, seperti biasa, Selasa yang akan datang, Selasa siang. Mungkin untuk menutup kegiatan, ada yang mau kasih komentar terhadap proses kegiatan perkuliahan kita sejauh ini? Ada yang mau kasih, kok kayak dulu namanya kalau di SMP atau SMA, kesan dan pesan? Silahkan, ada yang mau kasih komentar terhadap kemampuan Anda berbahasa. Silahkan, jika ada. Tapi saya pengen banget dengar dari Anda. Silahkan. Mungkin saya izin berkomentar, Pak. Ya, silakan Tauri. Kalau menurut saya pribadi, dengan apa namanya pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan Pak Agung, saya merasa sebenarnya sangat terbantu karena walaupun memang yang kita bahas itu sebenarnya kan bersifat dasar ya, Pak, kayak tentang sitasinya, tentang pembuatan daftar pustaka ataupun kayak tadi paragrafnya gitu berkesinambungan atau tidaknya. Tetapi saya benar-benar kayak merasa terbantu karena yang kayak sebelumnya, mungkin di pertemuan sebelumnya itu kayak Bapak menjelaskan misalnya ketika membuat suatu teks gitu di awal paragraf itu jangan bikin apa namanya tulisan yang sebenarnya orang itu udah tahu gitu. Mending kita ngambil tema yang lain kayak misalnya kita kasih data-data di situ atau apapun itu. Nah, kalau saya pribadi sebelum ketemu sama Pak Agung, saya emang masih kayak gitu, Pak. Jadi setiap bikin teks yang di awal itu kayak selalu diawali dengan yang bersifatnya umum dulu, kayak misalnya tadi tentang pengertiannya dulu atau yang dasar-dasarnya dulu. Tapi waktu Pak Agung ngomong kayak gitu kayak eh, apa namanya memaksa saya juga untuk bisa gitu. Bagaimana caranya kita membuat pembacanya itu ya emang udah ngerti gitu, harus harus bisa baca tulisan kita juga sampai selesai kayak gitu, Pak. Ya, terima kasih komentar Tauri. Saya harapkan mungkin teman-temannya Tauri yang lain, mahasiswa yang lain juga terbantu ya. Jadi kalau kalau merasa terbantu, mungkin itu kontribusi sederhana dari saya, nggak ribet-ribet amat gitu. Kalau ada komentar lain, mungkin saya kasih kesempatan satu satu orang lagi. Walaupun kita belum nutup kuliah ya, tapi lucu banget nih ada kesan dan pesan di tengah-tengah kayak gini. Tapi nggak apa-apa, saya bermaksud untuk tahu apa yang Anda pikirkan tentang bahasa Indonesia, karena ini bukan cuma bahasa Indonesia, semua pelajaran, bahkan semua mata kuliah itu jadi tidak operasional, tidak bisa kita laksanakan karena sifatnya itu hafalan. Semuanya harus kita hafal. Bukan something we do, tapi something we should memorize. Kepala kita penuh dengan segala macam, termasuk fisika, termasuk matematika, termasuk biologi. Kepala kita penuh, cuman kita nggak punya ide untuk mengerjakan sesuatu akhirnya. Kayak gitu. Jadi mungkin saya mau minta masukan juga dari mahasiswa, apakah yang Anda rasakan selama perkuliahan ini jadi membuat Anda merasa
saya pengen loh berbuat sesuatu dengan kemampuan yang sedikit saja ini gitu. Jadi itu yang sebenarnya diinginkan, bahwa kita jadi bisa memperbaiki diri dengan berbuat sesuatu. Ingat bahwa kehidupan ini sebenarnya isinya cuma latihan. Orang-orang yang pintar kayak Sule itu karena latihannya lebih panjang. Kalau Tauri latihannya juga sama panjangnya kayak Sule, kemungkinan besar Anda Tauri bisa jadi lebih pintar ngelawak daripada Sule gitu kali ya. Bener nggak? Semua orang yang hebat pada waktunya dan tepat pada waktunya, ada orang yang masih kecil udah hebat, tapi ada orang yang harus membutuhkan puluhan tahun untuk jadi hebat. Itu pada waktunya, pada waktunya. Tapi kedua-duanya memerlukan latihan. Nggak ada yang apa namanya eh, instan ya. Jarang sekali. Tapi memang sekarang generasi instan. Kadang-kadang kita juga kecewa. eh, ada orang yang tidak punya kemampuan hanya karena dia ganteng atau karena dia cantik. Itu di hiburan kita luar biasa manipulatif seperti itu. Jadi tidak punya kemampuan sama sekali hanya karena wajahnya cantik atau badannya bagus maka dia terkenal. Ya, ada cerita namanya Nikita Mirzani misalnya contohnya itu. Kita sampai sekarang nggak tahu ininya apa, kemampuannya apa. Tapi dianggap orang yang sangat senior sekarang di bidang hiburan masyarakat. Jadi, nah saya nggak mau hal itu terjadi pada mahasiswa saya. Jadi saya senang kalau Tauri tadi merasa bahwa saya jadi jadi senang untuk berlatih. Jadi kesenangan Anda adalah kesenangan saya juga. Itu silakan kalau ada yang kasih komentar satu komentar lagi mungkin selain Tauri. Dari biologi kali mewakili matematika sama mewakili biologi silakan. Baik, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Jadi sambil menutup, saya ulang sekali lagi. Mungkin sudah terlalu sering saya bicara seperti ini, bahwa eh, bahasa Indonesia sudah Anda pelajarin sejak SD sampai SMA, sehingga hafalan Anda pasti jauh lebih banyak dari hafalan saya. Oleh karena itu, saya arahkan perkuliahan kita ini adalah perkuliahan yang sifatnya memanfaatkan hafalan tersebut. Dengan kata lain bahwa kita melakukan latihan-latihan dengan apa yang sudah kita miliki sebenarnya. Hafalannya sudah kita miliki. Oleh karena sifatnya adalah latihan, maka saya himbau, sekali lagi, saya nggak segan-segan menghimbau. Nggak pernah segan saya menghimbau, walaupun saya tahu yang mendengarkan bisa jadi nggak sampai sepertiga dari seluruh populasi yang memasang mikrofonnya di laptop atau HP masing-masing. Ya, tapi saya tidak pernah segan untuk menghimbau. Himbauan saya adalah bahwa jangan sia-siakan kesempatan berlatih dengan membuang waktu Anda, dengan membuang potensi Anda, yaitu dengan cara yang lama. Cara-cara yang lama yang sebenarnya sudah kita masukkan, harus kita masukkan ke dalam tempat sampah itu. Terutama cara-cara yang sifatnya itu semi mencuri, yaitu mencontoh. Ini bukan hanya pada bahasa Indonesia, tapi juga nanti pada perkuliahan-perkuliahan yang lain. Godaannya luar biasa, godaannya luar biasa. Tapi mencuri, mencontoh, menduplikasi, memplagiasi karya orang lain itu adalah jebakan yang sangat besar. Jebakan kepada diri sendiri. Sehingga kita menyia-nyiakan kesempatan kita berlatih bahasa Indonesia di awal. Tapi sebenarnya setelah bahasa Indonesia, semester 2, semester 3, kuliah-kuliah yang Anda anggap lebih serius dan lebih berat, itu sebenarnya tidak lain adalah
latihan juga. Karena Anda ada dalam status sebagai mahasiswa. Jadi jangan perlakukan perkuliahan-perkuliahan lain saking seriusnya, saking menakutkan dosennya sebagai sesuatu yang benar-benar serius mengancam jiwa Anda. Jadi Anda mempertaruhkan baiknya saya nyontek saja. Saya ambil tulisan orang lain yang sudah bagus saja. Itu mempertaruhkan kesempatan Anda untuk berlatih. Jadi saya himbau Anda manfaatkan bahasa Indonesia, manfaatkan perkuliahan lain benar-benar untuk berlatih. Jadi Anda lulus dalam bahasa Indonesia maupun perkuliahan lain, dan ujungnya Anda lulus sebagai mahasiswa UNJ, sebagai orang yang mumpuni karena mengambil kesempatan berlatih dengan sekeras-kerasnya itu selama berkuliah. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya berhubungan dengan Tauri untuk LMS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak.